Kita kembali ke topik Ya. Mbak Vina. Jadi banyak sekali yang saya dengar nih tentang WHP nih Mbak Vina ya. Ya. Itu WHP itu apa sih Mbak Vina tuh? Oh, oke. Kebetulan saya juga salah satu penerima Working Holiday Visa. Wih, luar biasa Ya, guys ya. Tepuk itu tangan tuh gini. thank you. Working Holiday Visa Australia. Jadi bulan lalu, Oke. few months ago, saya dapat Working Holiday Visa dan akan berangkat I think June or July if I'm not mistaken. Okay. Intinya I'm just waiting for my visa. Oke. Dan apa itu Working Holiday Visa? Working Holiday Visa itu adalah visa buat liburan sambil bekerja di Australia. Wih, keren guys, udah Ya, kerja jadi kita liburan. ya, lagi liburan di Australia. Apa sih spesialnya visa ini sebenarnya untuk kita orang Indonesia? Oke. Jadi kalau Australia itu termasuk negara yang mempunyai wage atau gaji tertinggi. Oh. Ya, termasuk nice. gaji tertinggi. Bukan kita dari Indonesia aja yang mau ke sana, tapi banyak dari Tapi negara-negara banyak ya? lain like Jerman, Europe dan lain-lain, you know. Oke. Ya, dan ini di Australia kita dapat gaji per 1 hour. Jadi kita digaji per jam. Per jam ya. Per jam itu hitungannya. bisa dari $280 sampai $280. $28 ya, $28 ya, around $28 sampai $40. Yaitu kalau dirupiahkan setara dengan 280.000 sampai 400.000 per jam. Wih, keren. Bayangkan guys ya. Ya. 200.000 280.000 ya per jam kali sampai sehari 400.000. itu berapa guys tuh? Ya kalau misalkan kerjanya 10 jam berarti at least ya 3 juta per hari 3 lah juta gitu. per hari. Ya, Wih, keren. 3 million per day gitu. Iya, lanjut. Ya gitu. Jadi ini ya of course ada something that we will do sebelum kita dapat this visa. Berarti bukan sembarang kita daftar langsung lolos gitu ya? Bukan ya? Ada persyaratan tertentu ini dong. kayaknya ini seru di pembahasannya guys. Yuk, pantengin terus guys. Oke, jadi Working Holiday Visa mempunyai beberapa requirements. Di antaranya itu yang paling mungkin menurut orang-orang sulit untuk prepare itu adalah score IELTS score. IELTS score. Ya, Waduh. tes bahasa Inggris gitu. Itu Ya, let's say tes bahasa Inggris generally ya. Jadi ini karena ini butuh persiapan yang lama. Kalau misalkan Anda tidak punya basic English, ya. Tapi kalau Anda punya basic English, that's very very good. You can just prepare for that. Oke. Dan waktu itu sebenarnya saya tidak daftar Working Holiday Visa ini. Nah, Sebenarnya, literally, saya mau scholarship, saya mau beasiswa. Ya. Tadinya mau beasiswa gitu kan. Karena saya termasuk dari keluarga juga yang menjunjung tinggi akademik. Wih, keren. Ya, gitu. Tapi saya melihat my environment gitu, kayak orang akademis gitu, dan aku mau something different. Oke, I want something sesuatu yang different, berbeda sesuatu ya. yang berbeda dari itu gitu. Berarti bisa kita bilang ini Mbak Vina ini sudah berani keluar dari zona nyaman gitu ya. That's true. Oke. Ya, tapi ini menurut aku ya, aku nggak tahu kalau orang di luar sana. Tapi ini bukan berarti aku keluar dari academic. Oke. Tapi ini tentang experience sih. Oke. Ya, experience. Karena kalau dari aku working dulu sebelum lanjut kuliah itu adalah something untuk langkah pendewasaan diri. Iya sih. Ya, karena lingkungan kerja dan lingkungan kuliah itu it's very big different. Iya sih. Ya, ketika Anda misalkan Anda menemukan partner kerja Anda yang songong misalkan atau yang pick me misalkan. Yang kayak bahasanya low grade Iya, N gitu iya kayak gitu. Kita masih bakal tetap survive demi uang. Jadi kita akan mau nggak mau harus dewasa. Iya sih. Tapi kalau dalam perkuliahan, kalau kita ketemu dengan teman kita misalkan yang pick me atau yang annoying, ya kan? Kita sometimes nggak bisa menghadapi itu, atau jangan temen deh, dosen deh. Oke, dosen. Ya, mungkin dosen yang dosen killer atau apa. Iya sih. Ya, that's very common. Bisa-bisa kita berhenti kuliah.
Iya sih, karena kita takut Iya. gitu kan. Karena kita nggak bisa survive dari itu Iya gitu. sih. Karena nggak ada alasan kita survive. Iya juga. Tapi kalau kerja kita punya alasan buat survive, yaitu uang. Heeh. Ya kan? Jadi mau tidak mau kita harus, we have to learn how to be mature. Kita harus belajar bagaimana cara menjadi orang dewasa. Iya sih. And that's dan itu menurut pandangan aku gitu. Jadi sebelum menempuh ke ya let's say master degree, aku mau punya time management yang bagus. Oke. Aku mau punya mature juga, aku mau jadi lebih dewasa juga gitu. Oke. Jadi nanti ketika master degree itu ya aku bisa survive, aku bisa face any problems that Iya sih. that I've got gitu. Karena kita udah mengalami di lapangan ya. Yeah, gitu that's harinya. true. Yeah. Kembali lagi ya. Okay, I think I'm going to talk about the requirements of working holiday visa. Oke, itu topik. Yeah, that's Topik. yeah. Sorry. Yeah, back to the laptop. Jadi yang kedua, teman-teman harus punya bank statement sebanyak $5,000, Oke. $5,000. Oke. Kalau dalam rupiah, it could be like 55 juta. 55 juta. Ya, Wow. 55 juta for bank statement. So much ya. Ya, untuk show kamu bisa hidup dengan 55 juta di Australia. Oke. Ya, dan of course sesuatu yang worth, sesuatu yang berharga, pasti banyak rintangan-rintangan yang Iya kita hadepin, sih. you know, dan itu salah satu big big obstacle mungkin yang harus Anda penuhi gitu. Iya sih. Nah, dan yang lainnya, kalau yang lainnya bisalah seperti SKCK, itu kalau itu bisa dibahas sehari 2 hari. Iya sih. Dan ijazah, dan for your information, ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah graduate, yang udah bachelor, yang udah sarjana. Sarjana ya. Ya, atau enggak teman-teman baru kuliah masuk 2 tahun, itu bisa daftar. Itu bisa daftar, Iya, ya. daftar. Atau enggak baru selesai diploma juga Oh, bisa. gitu. Ya gitu. Jadi Berarti WHV ini hanya untuk yang ini ya, yang sarjana, yang apa sih, bisa kita bilang kalau ini Kak, kalau untuk lulusan yang SMA itu nggak bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena persyaratannya memang di situ harus graduate. Iya. Yang pertama dari bachelor, dan yang kedua adalah minimal 2 tahun kuliah atau enggak sudah tamat diploma. Itu Oh, persyaratannya. iya, oke. Gitu. Dan ya persyaratan-persyaratan yang lain mudah lah, Mudah selain lah ya. dari bahasa Inggris sama dan bank statement yang tadi gitu. Jadi gitu guys ya. Jadi nggak selamanya pendidikan itu bisa dibilang buruk, enggak. Karena di balik pendidikan itu ada hikmah yang tersembunyi. Salah satunya yaitu kita bisa mengakses yang namanya tadi itu yang disebutkan, yang sudah dijelaskan sama Kak Vina, WHP, Work Holiday Visa. Working Holiday Kita bisa kerja sambil liburan loh guys. Siapa yang nggak mau kerja sambil liburan? Ya, sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun malah Ya, tuh. that's true. Pulang-pulang udah jadi bayangkan guys. Jadi gitu ya. Nah, ini jadi berhubung kita membicarakan WHP itu tadi sempat saya mendengar dari Kak Vina itu kita harus punya penguasaan bahasa Inggris ya, Kak that's Vina. true. Nah, bagi siapa yang mau atau yang untuk mempersiapkan ini WHV ini nantinya, atau entah itu mempersiapkan ke jenjang tinggi atau S2-nya, yuk kita bareng-bareng kursus di tempatnya Kak Vina, yaitu Best One Education. Nanti kita sepil ya kontaknya di sini ya guys ya, Yeah, sure. di bawah ya. Anyway, aku juga terima IELTS private IELTS. Private, oke. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk IELTS, kalau untuk sekedar working holiday visa, saya masih bisa menghandle. Oke. Karena ya boleh di-spill gak sih? Boleh, Karena silakan, silakan. recently aku tes IELTS, I got band 6. Jadi cukuplah buat teman-teman yang mau dibimbing untuk working holiday visa. Wih, luar biasa Kak Vina. Congratulations Kak Vina ya. Tepuk tangan buat Kak Vina. Bayangkan guys, ini nih, aduh, perempuan masih muda. Belum single, apalagi guys yang kurang. Tapi Jangan dipromosi di sini atuh. bukan promosi, tapi kami di sini tuh bangga loh, bangga melihat seseorang yang ya masih dibilang itu umurnya masih muda ya guys ya.
tapi jiwanya itu kemerdekaan guys. Merdeka guys ya. Itu. Tapi di di kalangan aku tuh aku termasuk cuman satu-satunya perempuan yang bisa di lingkungan aku ya. Aku nggak tahu kalau ya di yang lain yang let's say dapat working holiday visa ini. Artinya adalah lebih sedikit presentasi perempuan untuk bisa keluar. Oh gitu. Ya, as Lombok sebagai warga negara Lombok gitu kan ya, generally Indonesia. Perempuan seringkali terhalang atau mereka itu terhalang dengan izin. Izinnya apa nih? Karena ya izin untuk keluar. Oh, tak kira izin dari menteri apa gitu. Izin untuk keluar, entah itu izin dari suami, entah itu izin dari orang tua dan lain-lain. Mungkin ini juga menjadi tantangan buat perempuan-perempuan kita. Iya sih. Ya, this is also obstacle. Jadi alhamdulillahnya aku punya keluarga yang support, yang percaya sama aku, yang percaya, yang believe me 100% untuk bisa menjaga diri. Dan buat perempuan-perempuan Lombok yang mungkin Anda punya mimpi yang tinggi tapi terhalang dengan izin-izin dari orang tua. So hopefully mindset mereka akan berubah sesegera mungkin. Karena sebagai seorang perempuan seringkali kita dianggap lemah, kita dianggap tidak bisa menjaga diri, kita dianggap tidak bisa menggapai sesuatu tanpa ada pasangan, tanpa ada teman. Musik sedih guys. Ya, that's very very true. That's very true for me. Karena aku merasakannya sendiri. Ya, yang dimana aku keluar, of course ada pertentangan dari keluarga. Tapi fortunately ibu aku izinin, tapi anggota keluarga aku yang lain tidak. Karena alasan yang tadi, karena aku cewek, karena bla 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 bla, ya kan. Tapi aku membangun kepercayaan. This is very important untuk perempuan-perempuan di luar sana. Aku membangun kepercayaan ibu aku tuh udah dari lama sekali. Aku kebetulan juga bekerja dengan foreigner. Ya. Sebentar, sebelum kita lanjut, kakak Vina ini berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara, Kak, perempuan semua. Berarti kakak ketiga ini. Kakak paling aku terakhir ya. Aku anak terakhir. Ya, jadi sebelum itu aku banyak kerja dengan orang luar. Yang terakhir ini aku kemarin bekerja dengan mahasiswa Utrecht University Belanda. Jadi aku jadi asisten penelitian. Dan of course kalau penelitian kita ada nginep-nginepnya. Dan sampai sejauh ini I didn't do something bad. Aku nggak pernah nggak pernah melakukan something bad yang suatu hal yang tidak diinginkan lah gitu. Dan terakhir yang aku sebut tadi, aku juga working sama orang Rusia yang punya company di Bali. And then sometimes kita punya meeting, dia kesini kita have a meeting, dan sometimes meetingnya ya larut malam dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang aku belum melakukan something yang menghilangkan kepercayaan ibuku gitu. Jadi mungkin untuk mendapatkan sebuah kepercayaan, I think untuk pertama kalinya Anda mungkin ini aku bukan ini ya, tapi menurut pengalamanku sendiri. Untuk pertama-tama mungkin Anda bisa ngelawan dulu. Ya, I mean kayak gini, bukan ngelawan dalam artian harus melawan orang tua. It's not about that. Ya, tapi ini tentang how do you show, bagaimana Anda menunjukkan bahwa kamu bisa menjaga diri. Mungkin pertama-tama kamu bisa work with foreigner, atau kamu juga bisa keluar dan kamu bisa sampai malam, tapi kamu tidak apa-apa, you are okay with that. Mungkin kalau pertama-tama mereka bakal angry. I know that. Because that's our culture. Karena di samping diversity itu gitu. Perempuan kan. That's true. Dan seiring berjalannya waktu, karena I'm okay dan totally fine, dan ya udah aku dapat kepercayaan itu, dan ke Australia ini pun juga dengan kepercayaan yang 100%. I'm very grateful. Gitu. Luar biasa untuk Kak Vina ini. Jadi gitu ya guys ya. Kita harus berani melawan. Nah, berani melawan bukan berarti
Gini ya guys, lagi jangan salah asumsi dulu. that's true. Berani melawan bukan berarti berani untuk membentak, bukan. Tapi kita berani memastikan kepada orang tua kita bahwa kita itu safe, selamat, aman dan sentosa. That's true. Dan jangan coba-coba melakukan hal yang melenceng ketika Anda dapat kepercayaan itu, karena kepercayaan itu akan hilang 100% if you did something bad at that time right away. Itu poinnya guys. Jadi itu yang paling penting. Jangan pernah melakukan sesuatu yang jelek kalau kepercayaan Anda tidak mau hilang dari orang tua. That's true, very true. Ya. Jadi mau tahu kelanjutannya, kita break sebentar guys ya. Oke, kembali lagi bersama kami di GoPod, Go Home Podcast. Masih bersama Kak Vina ya. Ini sih Kak Vina yang menjadi pertanyaan kami ya, khususnya mungkin penonton-penonton yang di sana ya. Mungkin bisa diceritakan sebelum Kak Vina itu menempuh misalkan contoh menjadi guru di sebuah kursusan atau menjadi pekerja di sebuah lembaga yang ada di Bali gitu. Boleh nggak dijelaskan kilas baliknya lah, proses how you get that? Wow, that's a very hard question. This is a very long journey. Mungkin I'm going to start it ketika aku masuk kuliah. I'm going to talk about when I entered university. Dari semester 1 sampai semester akhir. I think I'm going to talk about that. This is very important. As a university student, mungkin orang-orang they always said like I want to be busy person. Saya ingin menjadi orang yang sibuk. But you know what? Productive and busy, that's very big different. Itu jauh beda. Busy sibuk dan produktif. So terkadang sebagai mahasiswa kita, contoh kecilnya kita ikut organisasi dari first semester sampai akhir, sampai kita wisuda gitu. Tapi di sini the problem is kita bakal mempunyai create same experience dari semester 1 sampai semester 8. You are busy, you do something good. Tapi think about your koneksinya. Apakah koneksinya itu meningkat atau koneksinya sama saja? Contohnya, kalau misalkan kita, for example, we join the organization misalkan dari semester 1 sampai semester 8, yang kita lihat itu adalah sesama mahasiswa saja kan? Jadi wawasan kita ya 11-12 lah. Tapi aku tidak harm, aku tidak underestimate wawasan mahasiswa. Tapi dalam artian kita punya elemen atau punya aspek yang sedikit mirip untuk menyampaikan pendapat atau untuk menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Tapi if we go back then, kalau misalkan seandainya ini yang aku did during I was a university student. So first semester until third semester, aku ikut organisasi yang ada di kampusku. So some organizations maybe you have in your university, mungkin bisa diikutin. Abis itu kita sudah misalkan jadi secretary, kita sudah jadi treasurer, jadi bendahara, jadi ketua dan lain-lain. Dan menurut aku itu enough. Aku tidak mau mengulangi experience yang sama lagi walaupun dengan orang yang berbeda. Pasti akan 11-12, even ada something yang berbeda, you know. Dan abis itu dari semester 4 sampai semester 6 aku ikut lomba-lomba. Lomba-lomba kayak contohnya aku juga sebagai duta bahasa Nusa Tenggara Barat 2023. Wih, luar biasa. Dalam artian I build connection di luar dari kampusku. Jadi kampus-kampus se-NTB di situ berkumpul satu dan imagine kita give opinion sama-sama, ada program kerja, terus kita juga berkoneksi dengan ketua kantor bahasa, terus staff kantor bahasa dan lain-lain. So that's build connection. Berarti jadinya, di semester 4 itu dari perlombaan yang kakak tempuh ya, yang kakak
apa sih, tempuh ya, Ya, bisa ambil, kita tempuh ya, ya. ambil itu. Dari situ udah mulai menjalin sebuah koneksi ya, relasi that's gitu true. ya. That's true. Oke. Nah, di situ relasinya, maksudnya koneksinya itu sudah satu tingkat lebih tinggi. Wow. Tapi bukan berarti apa namanya, level koneksi yang ada di kampusku itu tidak bagus. No, I don't say that. Tapi ini tentang orang-orang dari wawasan yang berbeda. Iya Misalkan ya dari bagaimana kantor bahasa, bagaimana orang-orang di luar kampus dan lain-lain gitu kan. Dan dari situ kita dilatih menjadi seorang pewara, seorang pembawa acara yang baik dan benar gitu kan. Jadi di situ ada skill-skill yang tercantum gitu kan. Kemudian saya juga pernah menjadi duta pendidikan ya. Let's forget about duta. Dan aku juga ikut lomba dulu namanya Storytelling for Tourism. Storytelling for Tourism ini ya kebetulan ini dijurikan oleh Profesor Noel Scott dari Griffith University Australia. Ya, jadi beliau dan I'm grateful aku dapat juara 1 waktu itu se-Nusa Tenggara Barat dan Storytelling for Tourism actually. Dan aku waktu itu bawa something ritual yang ada di Sakra Barat, yaitu bebubus. Maybe some of you don't know that. Ya, bebubus ya. Ya, jadi ya maybe you don't know. Jadi aku bawa itu dulu dan dihadiahkan video promosi dari Geopark Rinjani. Geopark Rinjani waktu itu. Berarti dan sempat dipromosiin tuh. That's right. Dan sampai sekarang juga saya masih email masih get contact with profesornya di Griffith University. Dan dari sana tuh aku punya willing buat masuk di Griffith University Australia sih dari situ gitu. Dari Profesor Noel Scott. Thank you, Prof. Ya. Sorry. No way. Okay, sorry. Okay. Gitu. Ya. Sorry. Maaf ya, ada kucing. Ya. Dan aku juga selain itu salah satu pengurus Pok Darwis juga. Pok Darwis juga ya. Pok Darwis. Di wilayah mana nih? Saya di desa Pengkelak Mas. Ya, jadi dari sana aku ikutin pelatihan dari pemerintah dan ketemu dengan orang-orang yang terjun di dunia pariwisata langsung dan ya banyaklah di situ. Jadi koneksi, build connection dan lain-lain. Nah, setelah mengikuti lomba-lomba barulah di sana mikir bagaimana cara kita earn money, mendapatkan uang abis itu. Ini gitu. Menarik nih. Jadi abis lomba-lomba saya mencoba build connection dengan orang-orang luar, orang-orang di luar Indonesia. Ya, dan alhamdulillah koneksinya bisa sampai sekarang ya. Aku aku bisa kerja di perusahaan asing sekarang gitu. Walaupun background aku memang bukan di perkantoran, tapi karena kita ada personal branding, this is very very important juga, personal branding. Jadi ciptakan merekmu sendiri. What is your brand? Contohnya kayak misalkan baju Uniqlo nih. Kalau misalkan sebut Uniqlo, wah, aku tahu nih merek nih pasti harganya segini nih. Ya, kalau kamu misalkan mau kemeja yang bagus, Uniqlo aja. Kan? Ya, something like that. Misalkan contohnya aku membangun branding aku sebagai seorang yang bisa berbahasa Inggris. Yang bisa menjadi translator, yang bisa menjadi pengajar, yang bisa intinya berkaitan apapun tentang bahasa Inggris itu brandnya Vina Islami gitu. I mean kayak gini, misalkan nih some people mereka kadang-kadang shy untuk show off who we are, siapa kita gitu, apa brand kita sometimes karena mereka takut dikira sombong dan lain-lain. Tapi actually sebenarnya itu adalah sumber penghasilan. Iya sih. Ya, if you know that gitu. Jadi saya merasakan itu karena aku dapat kerjaan. Swear to God, aku nggak pernah melamar pekerjaan. Aku kerja di perusahaan ini pun aku nggak pernah melamar. Aku ditawarin sama pemilik perusahaan. Ya, karena personal branding.
Jadi Luar kita biasa. ada menaruh merek, what is Iya our sih. brand di situ gitu. Jadi ketika orang menyebut bahasa Inggris, oh Vina. Oh Vina ya, Ya, jadi itu that's the berarti brand. orang-orang udah tahu ya. Gitu. Jadi ketika perusahaan ini membutuhkan orang yang mengerti bahasa Indonesia dan sekaligus bahasa Inggris, jadi yang diingat itu adalah Vina. Vina luar Gitu. biasa. So I remember, okay, Vina. Oke. Even kita sekalipun tidak punya pengalaman tentang itu. So banyak sekali aku dengar kayak mengeluh, if you want to work in Indonesia kita harus punya pengalaman dan lain-lain gitu kan. Tapi kita bisa memecahkan hal itu ketika kita bisa membuat personal branding kita. Jadi kita nggak perlu punya masalah dengan harus mempunyai pengalaman. So automatically people will pick us. Okay. Your capability is here. Oke, berarti Kayak gitu. kuncinya adalah bagaimana kita mempromosikan diri sendiri ya, Yeah, that's dengan true. membawa produk kita gitu ya. That's right. Dan juga mungkin di sini pentingnya adalah memiliki koneksi yang level up. Oke. Bukan koneksi yang segitu-segitu aja, Oke. yang yang quality-nya segitu-gitu aja. Jadi level up koneksi kita. Mungkin di webinar atau di workshop mungkin banyak yang bilang benefitnya adalah mendapatkan koneksi yang banyak. Yeah. Maybe you know that. Ya. Tapi ya that's very interesting. Tapi di sini adalah bagaimana cara mendapatkan koneksi yang setiap tahun mungkin ya, atau setiap bulan atau apalah gitu. Intinya koneksi kita level up. Oke. Misalkan yang kayak tadi aku bilang, yang tadi koneksinya dari halaman kampus, habis itu keluar kampus, habis itu dari orang-orang yang kerja di dunia pariwisata, habis itu keluar negeri gitu. So ini level up. Level up, Iya naik sih. naik gitu. Enggak berhenti di situ aja gitu ya, ya. tidak di kita muter di sana itu, that our zona nyamannya di situ. Iya, It's not like that. Karena gitu. kalau kita muter di suatu tempat itu namanya tawaf. Iya kan? betul. Itu kan ya, itu tawaf kan ya. Iya. Ya belum ke Makkah aja udah bisa Iya, tawaf gitu ya. makanya Ya itu. that's true. Ya kayak gitu. Ya itu sih yang paling penting. Dan mungkin I think I'm going to say my quotes. This is the best quote that I have Okay. ever. Jangan fokus pada tujuanmu, Oke. tapi fokuslah pada kebiasaanmu. Oke, tuh dengar guys ya. This is very big different. Jangan fokus pada tujuanmu, Tapi fokus pada kebiasaanmu yang mengantarkanmu kepada tujuanmu. Luar biasa. That's very good. Powerful. If I might to explain this, Kompor gas. jadi mungkin kita banyak sekali contohnya nih. Aku sekarang mau kerja di Australia. Oke. Ya, kapan aku bisa kerja ke sana? Dalam berapa bulan? Oke. Dalam berapa bulan aku bisa mencapai itu? You keep stress, you keep thinking. Iya sih. Kapan aku bisa bahasa Inggris? Iya. Bisa nggak ya aku 1 bulan bahasa Inggris? You keep thinking. Akhirnya Anda berawal dari sana stres dan Anda tidak percaya diri. Iya sih. Ketika Anda tidak mencapai target, contohnya dalam 1 bulan, you cannot reach that thing, you know, dan Anda mulai underestimate diri Anda. Oh no, iya. this is not my thing. Iya Ini sih. bukan kapabilitas saya. Itu Aku nggak salah bisa ya. di sini gitu. Karena you have too much expectation. Iya Karena sih. punya ekspektasi yang sangat gede dalam diri Anda, sampai Anda lupa untuk merubah kebiasaan yang mengantarkan Anda. Tapi what if remember, what if kita fokus ke kebiasaan kita, contohnya kita mau kerja ke Australia. Oke. Nah, dan kita menempuh some step here. Misalkan contohnya kita mau bahasa Inggris nih. Tapi kita nggak pernah think saya bisa nggak 1 bulan. No, we never think Oke. about that. Tapi kita rubah coba kebiasaan-kebiasaan yang mengantarkan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Contohnya, if I like to watch movie, Oke. tapi Indonesian movie like drama Korea dan Oke. lain-lain, sekarang aku akan merubahnya menjadi English movie. English movie. Kalau dulu aku sering mendengarkan lagu dangdut, Uh-uh. aku akan rubahnya menjadi Oh Inggris. iya, benar juga Kalau sih dulu ya. aku sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sasak atau apalah, belajar tentang apa, sekarang aku akan belajar English. Iya Jadi sih. kita nggak punya time untuk memikirkan tujuan kita. Kita hanya punya time untuk fokus on our behavior. Iya, kebiasaan. Ya, kebiasaan kita, dan tanpa sadar Anda akan sudah sampai bahkan melampaui batas dengan apa yang Anda targetkan. Iya juga. That's benar very juga sih. that's very powerful. That's what I always do. Jadi begitu ya, mungkin step by step kita Ya. itu harus merubah kebiasaan Ya. kita. Ya, Mungkin
kebiasaan yang ini apa ya, kebiasaan yang kita tidak bisa ngopi tapi kita bisa ngopi gitu ya, kayak gitu. Kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kita bisa bahasa Inggris, kayak gitu ya guys ya. That's true. Ya, menarik juga sih ini kalau kita kilas balikin lagi. But we have we have limit time, so maybe kita bisa bahas lebih detail lagi di kemudian hari begitu guys. Tapi anyway, sebelum kita end, aku tadi salvok dengan MBPS, what is it, MBPS, anniversary, and then di sini ada go home to school. Mungkin bisa dijelaskan dikit, soalnya aku ini kan pertama kali nih podcast di sini, dan aku lihat kayak ada Hijrah Provider Lombok. Belum paham sih apa. Oh, mau dijelasin? Ya, sure. Bayar dulu 100. Gak bisa dong gratis. Bayar dulu dong. Mana nggak bawa uang lagi. Gini dah, buat Kak Vina free dah ya. Jadi yang Kak Vina lihat di belakang saya nih, sama di belakang Kak Vina itu, ini bukan belakang sih, tapi samping lah ya, samping kanan sama samping kiri gitu ya. Jadi ini kita juga nggak bergerak di kita bukan bergerak di bidang ini saja, tapi kita bergerak di bidang-bidang yang lain. Contoh kayak kita juga bisa menerima pemasangan internet, terus kita bisa ini kayak gini podcast juga, terus kita juga bisa menerima pemasangan CCTV gitu, manajemen sama ini menerima menerima masukan, kritik dan saran sih ya. Itu sih. Iya. Mungkin pasang wifi juga. Iya, pasang wifi itu. Nah, itu maksudnya. Aduh, gimana sih? Kurang ngopi kayaknya saya ini. Ngopi dulu lah. Silakan. Berarti saya bisa pasang wifi juga dari bisa. Oh iya. Oke. Jadi, that's very interesting. Jadi pokoknya kakak nggak nyesel deh. Nggak nyesel deh. Kan pokoknya anyway. Kakak nggak nyesel kalau masang dari kita gitu. Kenapa? Karena murah. Berapaan Pak murahnya? 5 MB itu 165 ribuan loh. Really? Free. 5 MB? 5 MB. Berapa? 165 ribuan. Waduh. Siapa yang harus mau pasang itu? deh segera harus kalau pasang gini. itu. Ingat wifi, ingat go home.